lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahini. Sudah ketemu ya? Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahini. Perhatikan ini. Sebelumnya beliau sudah memaparkan, menjelaskan, memberikan isyarat di dalam syair-syair sebelumnya bahwasanya keistimewaan, kesempurnaan yang Allah anugerahkan kepada sang Nabi yang mulia ini tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Kedudukan yang tinggi, kedudukan yang begitu tinggi, itu tidak sesuai, tidak sepantar dengan mukjizatnya. Seandainya disetarakan antara mukjizat beliau dengan kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah, niscaya menyebut namanya saja orang yang sudah mati itu hidup lagi. Nah, setelah itu Imam Busiri menjelaskan di sini, lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi. Namun beliau tidak menguji kita umatnya bima dengan ajaran ta'yal uqulu bihi, yang mana akal kita tidak mampu untuk memahaminya. Ya, jelasin ya. Jadi semua ajaran yang dibawa oleh Nabi itu simbolnya adalah sederhana, mudah difahami. Antum kalau baca hadis-hadis beliau sering sekali menggunakan perumpamaan, permisalan supaya umatnya ini mudah faham. Tapi kalau melihat kedudukan beliau di sisi Allah, maka kita jadi sulit. Tentu kita akan sulit memahami sabda beliau. Sekarang ginilah, itu ada bahasa orang-orang yang lehernya dicekik oleh dasi, biasanya botak kepalanya orang-orang seperti itu. Biasanya kalau ngomong tuh ketinggian. Dalam era globalisasi sekarang ini, marilah kita sama-sama membuat majunya, segala macam bahasa, pokoknya ciri khas ada sasi-sasinya itu. Itu sulit difahami oleh orang biasa. Kalau sesama profesornya paham. Ini padahal kelas-kelas atau status tertentu dalam urusan dunia. Itu bahasa ahli dunia yang elit, itu nggak bisa difahami oleh orang di bawahnya. Udah gampang aja. Pidato ketua MPR itu kepada ngundang bupati, itu nanti dia harus menyederhanakan, biar dibuat sederhana bahasanya supaya difahami. Nanti sampai ke camat lebih sederhana lagi. Nanti camat sampai ke kepala desa harus lebih sederhana lagi. Kepala desa kepada petani tukang beca itu harus lebih sederhana lagi. Jadi kadang orang kampung juga ngerti vaksin ke apa gak ngerti. Gak paham. Itu ada orang itu Gus Baha yang cerita itu. Mbah niki bantuan saking Covid. Oh, matur suwun. Salam nggih kali Pak Covid, muga-muga umure dawa. Nah. Dawa tenan umure akhire iki. Enek sing ndongakne itu, Pak. Gak ngerti. Opo iki gak ngerti. Jadi memang kadang bahasa seseorang itu mencerminkan kedudukannya. Namun karena Nabi ini hirson alaina, begitu sayang kepada kita umatnya, maka yang beliau ajarkan kepada umatnya semua hal yang bisa dijangkau oleh akal umatnya. Ya kayak ginilah, seorang bapak itu kalau ngomong sama anaknya itu kan nggak bahasanya baku.
sampun maem kan gitu. Masa kamu bilang, Pak, kowe gak iso ngomong makan ngono. Yo iki lawanku ki cilik. Bapak-bapak, ibu, seorang bapak, ibu itu kalau ngomong sama anaknya harus ikut bahasa si anak supaya anak bisa paham. Sampun mimi ya. Akit ya, akit. Ngomong sakit itu gak iso, akit. Bobok dulu, turu. Yo gak pahamnya deh iki ya bobok. Nah, maka bahasa orang tua yang sayang kepada anaknya harus mengikuti bahasa anaknya. Maka begitu sayangnya Nabi kepada kita, Nabi tidak menguji kita dengan sesuatu, dengan ajaran yang akal kita tidak mampu mencerna. Falam nartab, sehingga kita umatnya lam nartab, tidak menjadi ragu, walam nahimi, dan tidak bingung memahami agama ini. Jelas ya ini? Ya makanya kadang itu bahasa itu pun ya, itu pun hadis Nabi itu butuh pemaparan para ulama. Karena kalau tidak melalui hadis Nabi, menurut Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya hadis Nabi itu adalah hasil pemahamannya Nabi terhadap Al-Quran jadi hadis. Jadi kalamullah, firman Allah yang begitu agung. Bayangkan aja, kalam Tuhan yang bisa memahami itu hanya Rasulullah. Kemudian Nabi menerjemahkan Quran itu menjadi hadis namanya, hingga bisa difahami kitabullah itu oleh umat. Oh, yang dimau oleh Tuhan itu ini. Maka harus melalui apa yang disampaikan oleh Nabi. Nggak boleh paham Quran langsung, nggak lewat hadis itu nggak bisa. Itu pun tidak serta-merta kita bisa faham. Harus melalui seperti apa yang difahami oleh sahabat. Nanti sahabat seperti apa yang difahami oleh tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Terus berlanjut sampai detik ini. Sehingga ada koridor namanya pemahaman sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nggak lewat ulama, nanti kamu loh, wih ini kan hadisnya sahih. Gitu ya. Yang penting ini sing nyoheh nih. Liyane bid'ah, neraka. Kayak melu-melu gawe neraka ae wong-wong iki. Akhirnya nyalah-nyalahkan orang karena memahami hadis Nabi langsung, tidak melalui bagaimana para ulama memahaminya. Jelas ya? Bahaya kemelinting loh. Jadi apa yang disabda ajarannya Nabi Muhammad ini ciri khasnya mudah difahami. Mudah dipahami. Jadi sederhana. Contoh kecil nih. Ansal orang itu normal ya, karena agama Islam ini agama orang normal. Fitratullahil lati fataran nas 'alaiha. Agama Islam ini adalah agama fitrah. Maka paling sesuai dengan fitrah manusia itu adalah agama Islam. Nah, beda halnya dengan orang-orang penyakitan itu. Maksudnya cacat. Orang-orang cacat, itu orang-orang liberal itu bilang, ini populasi dunia ini begitu banyak, maka daripada KB mending homo saja. Oh gendeng kok ngejak-ngejak ya. Gendeng-gendeng dhewe ngono. Wedhus e lo ngerti ya. Di sing pentungan di bolongan kuwi ngerti. Ya. Pitik lho yo ngerti di babon di jago. Lha iki menungso. La ilaha illallah. Makanya kadang ketika jiwa manusia itu cacat, dia lebih binatang dari binatang. Cacat. Nah, maka agama Islam ini adalah agama fitrah. Sekarang kita lihat ya. Ada mbah-mbah. Itu hidup di kampung, satu kampung seneng makan anjing. Sak kampung ini makannya asu. Waduh, tangkap anjing itu digebukin terus makan. Nah, ada satu ini, mbah, udah sepuh dia. Maka ada temen itu tanya sama dia, Mbah, panjenengan ndak ikut makan anjing kayak orang-orang di sini? Kau boleh makan asu gue? Kok iso, Mbah? Iya. Saya lihat dia itu ketika mau nangkep anjing itu susah sekali tuh.
ditangkap, kejar, masukin karung, dipukuli dulu ketika mau disembelih itu anjingnya meronta-ronta. Lah kalau ketika mau dinikmati aja susahnya kayak gitu, berarti dicipta oleh Tuhan bukan untuk dimakan. Coba lihat kambing. Kambing itu karena dicipta oleh Tuhan bisa untuk dimakan, maka proses nyembelihnya itu gampang. Nggak kayak anjing. Coba. Dia yang jawab ini nggak pakai ilmu loh, tapi pakai fitrah, keimanannya. Karena ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura. Ajarannya yang beliau bebankan kepada umatnya yang harus diketahui itu yang mampu ditangkap oleh akal umatnya. Karena cintanya beliau kepada kita, sehingga kita tidak ragu dengan ajarannya dan tidak bingung. Lam nartab walam nahimi. Namun siapa sosok beliau sesungguhnya, seluruh makhluk bingung. A'ya itu maknanya nggak mampu, nggak kuat. Al-wara itu seluruh makhluk, ya. Untuk memahami maknahu, hakikat beliau yang sesungguhnya, siapa sang nabi, itu seluruh makhluk. Al-wara itu seluruh makhluk, bingung semua, nggak kuat, nggak ada yang kuat. Jadi di sini di dalam syair sebelumnya kan, di dalam syair sebelumnya Imam Busiri sudah menyinggung, ya. Dalam syairnya apa tadi? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun, ya. Yang sebelumnya itu loh, bahwasanya anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau tidak mampu diungkap melalui kata-kata. Nah, berarti kalau sudah dengan lisan nggak mampu, sekarang ganti dengan akal. Tadi kan mulut nggak mampu mengungkap keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Sekarang akal manusia nggak mampu menjangkau kesempurnaan yang Allah berikan kepada sang Nabi. Nggak akan mampu. Seluruh makhluk. Hatta itu malaikat. Hatta itu malaikat. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq beliau mengatakan, ada rombongan-rombongan malaikat sekali turun tuh 70.000. Itu khusus berada di makamnya Nabi di Madinah. Ketika mereka mendapat cahaya yang keluar dari makam, maka mereka tuh kayak dapat tenaga begitu untuk semangat ibadah. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq seperti itu, kayak HP itu. Kalau sudah lowbat itu kan sudah ada redup. Nah, malaikat itu untuk ngambil energi, ngecas tenaga supaya itu dengan nurnya Rasulullah SAW. Dengan nurnya Rasulullah SAW. Maka kedudukan Nabi itu sangat tinggi. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memahami hakikatnya Rasulullah. Falaisa yura, maka tidak ada yang mampu melihat fil qurbi wal bu'di. Fil qurbi, baik orang yang dekat, wal bu'di atau orang jauh. Fihi, untuk memahami hakikat siapa Rasulullah, ghairu munfahimi, kecuali semuanya itu mesti nggak mampu. Ghairu munfahimi itu bermakna ajiz, al-ajiz, lemah, nggak akan kuat. Nggak mampu untuk memahami siapa Nabi yang sesungguhnya. Fil bu'di itu maksudnya siapa? Orang-orang yang dekat dengan beliau, ya para sahabat. Kalau para sahabat saja tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang sesungguhnya, hakikat beliau yang sesungguhnya. Jadi maknahu di situ hakikat beliau, hakikat beliau yang sesungguhnya. Apa yang Allah berikan, Allah yang khususkan berupa rahasia-rahasia ketuhanan, ilmu ma'rifat yang Allah berikan dalam hati beliau, itu tidak ada yang bisa ketahui kecuali hanya penciptanya. Selain itu nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Jadi Nabi kita itu makhluk paling istimewa. Betapa beruntungnya orang-orang yang punya nisbat dengan beliau. Lah kita ini beruntung ya, gak pernah minta, gak apa, tahu-taunya nongol di akhir zaman langsung punya nisbat umatnya. Ya, luar biasa ya? Langsung umatnya.
Nah, di antara umatnya nanti bermacam-macam yang punya nisbat dengan beliau. Ada yang punya nisbat sebagai sahabat, artinya berarti pernah melihat. Ada yang punya nisbat sebagai keturunan. Ada yang punya nisbat kepada Nabi, ulama, pewarisnya, macam-macam. Nah, maka kamu carilah nisbat dengan Nabi secara khusus, selain punya nisbat sebagai umatnya. Apa itu? Para pecintanya. Jadi kita ngaji burda ini supaya kita digolongkan termasuk pecintanya. Dan mereka inilah orang-orang yang kelak awal masuk surga. Dan ciri pecinta beliau adalah cinta kepada ahlul baitnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, apa engkau tidak ridho nanti ketika orang yang pertama kali masuk surga adalah aku, dan di sampingku adalah engkau, di sampingku lagi adalah Fatimah, dan di belakang kita ada istri-istriku, di belakang istri-istriku ada keturunan kalian berdua, dan di belakangnya lagi adalah pecinta mereka semua." Jadi urutan masuk surga itu Rasulullah, ahlul baitnya, dan para pecintanya. Urutannya sudah begitu. Nah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang mencintai ahlul bait Nabi. Amin. Mencintai orang-orang soleh. Jadilah para pecinta. Karena ya, kalau kamu ingin melihat cenderamata Nabi yang hidup, lihatlah keturunan-keturunannya. Lihat Habib Taufik Segaf itu. Lihat Habib Novel Habsyi, Habib Novel Alidrus Solo, Habib Muhammad Habsyi. Kalau kamu tidak puas, nggak kesampaian cinta kamu untuk menjangkau Madinah, datanglah ke makam para wali-walinya, Wali Songo. Hakikatnya yang terkubur di situ bukan Wali Songo. Dia bisa jadi Wali Songo karena ada nur Rasulullah di dalam hatinya. Makanya jadi wali. Maka kita sebenarnya menziarahi para wali itu adalah menziarahi bagian dari sirnya Rasulullah SAW, rahasia Rasulullah SAW. Kalau nggak ada imannya yang kuat kepada Nabi, nggak mungkin muncul karomah-karomah pada diri para wali. Ya gitu ya, jelas ini. Jadi tidak bisa baik fil kurbi, orang-orang yang dekat dengan Nabi seperti para wali, atau kurbi di sini bisa kurbi makan, yaitu artinya atau kurbi zaman, baik yang zamannya dekat dengan beliau yaitu para sahabat, atau fil bu'di yang nanti terakhir pasukan Imam Mahdi, nggak ada yang kenal sama Nabi. Tidak ada yang kenal dengan Nabi, maksudnya kenal hakiki, mengenal apa yang Allah khususkan kepada beliau, itu tidak mungkin. Yang tahu hanya beliau sendiri dan Allah. Khusus. Maka di sini a'yal wara, untuk mengenal beliau yang sesungguhnya itu semua makhluk bingung, baik fil kurbi yang dekat, yang jauh, sudah nggak mampu untuk menjangkau siapa beliau yang sesungguhnya. Dah gini aja lah gini. Sekarang kamu bayangkan ya, bayangkan. Kita ini di mana? Di bumi ya. Nah, kita di bumi di mana? Magetan. Magetan, ya? Magetan. Magetan di mana sekarang? Temburu. Bisa nggak kamu yang sekarang ada di Temburu, ada Temburu ini, tapi kamu bisa melihat seluruh Temburu ini, bisa? Kan hanya ruangan ini yang bisa kita jangkau dengan mata kita ini. Tapi Temburunya nggak bisa. Bisa nggak kemudian lebih luas lagi, kamu bisa lihat Magetannya? Nggak bisa. Bisa nggak mata kamu sekarang mencakup satu bola dunia ini? Nggak bisa. Ini bumi tempat kita, apalagi langit. Bisa mata kamu lihat langit, seluruh langit 7 petalanya kelihatan semua? Nggak bisa. Nah, kalau dengan makhluk seperti ini saja kamu nggak mampu untuk menjangkaunya, apalagi dengan Rasulullah yang mana bumi dan langit ini dicipta karena beliau.
Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Coba bayangkan itu. Bagaimana mungkin kita mengenal Nabi sesungguhnya ya? Nggak bisa. Bisa, nah, ada semut nih, semut di atas meja makan. Bisa nggak pengetahuan semut yang sedang ada di atas piring itu, dia mengerti semua, apa namanya, ini piring terbuat dari apa, di atas meja ini dibuat oleh tukang kayu, diukir di Jepara, pakunya sekian. Itu masuk nggak dalam pengetahuannya si semut ini? Nggak bisa. Taunya ada lapangan putih, lebar juga, kan begitu tuh. Ada gula, gitu toh. Nah kita ini seperti semut, seperti semut. Nggak mungkin pengetahuan kita itu melingkupi Temboro ini, Magetan ini, bumi ini, nggak bisa. Apalagi Rasulullah mengenal hakikat Nabi itu tidak akan bisa. Baik itu wali-waliullah, itu namanya fil kurbi, atau min bu'di, atau yang kayak kita-kita ini ya, fil bu'di ini. Jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.